Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfadh wa ayyid nahdatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dalam menempuh perjalanan hidup ini, kadang-kadang atau bahkan sering mengalami keguncangan batin, hati gelisah dan tidak tenang, makan tidak enak, tidur pun tak nyenyak, tanpa sebab yang jelas atau dengan penyebab yang kecil saja menjadikan kegoncangan hati yang besar, tidak seimbang dengan penyebabnya. Apa penyebabnya sehingga terjadi seperti itu, dan apa pula obatnya? Sebab dari segala sebab atau penyebabnya yang paling dominan, yang paling pokok adalah karena hatinya kosong dari nur ilahi yang namanya iman. Hatinya lebih mencintai harta tapi melupakan yang memberikan harta. Hatinya sepenuhnya diisi dengan cinta kepada dunia, tetapi melupakan kepada yang mencipta dunia seisinya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inilah penyebab utamanya. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, nampak jelas watak manusia begitu cintanya terhadap kekayaan dunia. Karena begitu besar cintanya terhadap kekayaan dunia, maka di saat dia mendapatkan kekayaan dunia, dia menjadi sombong. Sebaliknya, bila tidak memiliki harta kekayaan dunia, dia berkeluh kesah, sombong atau takabur, serta berkeluh kesah silih berganti mengisi hatinya. Sombong, takabur, berkeluh kesah yang melahirkan penyakit stres, kesemuanya berpangkal pada terlalu cinta pada dunia. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ketahui penyebabnya, bagaimana cara pengobatannya berkaitan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan resep, yaitu Al-Quran, untuk menyembuhkan kegoncangan jiwa atau ketidaktenangan batin manusia. Resep ini telah termuat di dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij ayat 22 sampai 23. Yang pertama yaitu mendirikan sholat secara kontinu. Illal musalli alladzina hum ala sholatihim da'imun, kecuali orang-orang yang mendirikan sholat yang mereka tetap mengerjakan sholatnya. Sholat merupakan penghubung antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik di waktu suka maupun duka, segala problema hidup dapat dikonsultasikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu sholat, sampai urusan duniawi. Jangan dikira dalam sholat seseorang dilarang memohon atau mengkonsultasikan urusan dunianya. Coba kita perhatikan bacaan waktu duduk antara dua sujud itu, semua isinya permohonan masalah dunia. Dengan demikian, kalau manusia membutuhkan rezeki, tidak perlu pergi ke tempat yang dianggap keramat,
laksanakan sholat dengan baik dan khusyuk, sesudah itu bekerja yang giat. Yang kedua yaitu menginfakkan sedikit hartanya. Walladzina amanu amwalihim haqqun ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian untuk orang-orang tertentu, bagi orang-orang yang minta, miskin, dan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa, yang tidak mau meminta-minta. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, untuk dimaklumi bahwa dalam setiap harta yang kita miliki ada hak bagi fakir miskin, apakah itu berupa zakat, infak, sedekah maupun yang lain. Karena apabila seorang yang mempunyai harta namun tidak memberikan sebagian haknya kepada orang lain, pasti harta itu mengakibatkan timbulnya penyakit, baik penyakit lahiriah maupun batinnya. Kemudian yang ketiga yaitu percaya kepada hari pembalasan. Walladzina yusaddiqun nabiyaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari pembalasan. Quran surat Al-Ma'arij ayat 26. Percaya adanya akhirat sesudah alam dunia dan kehidupan sesudah mati akan mendorong manusia senantiasa optimis, bukan pesimis. Mendorong manusia lebih meningkatkan takarrub kepada Allah, karena dialah yang telah mengatur segalanya. Kemudian yang keempat yaitu takut terhadap siksa Allah. Walladzina hum min azabi rabbihim musyfiqun, dan orang-orang yang takut terhadap siksa Tuhannya. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu sangat pedih siksanya, itu bukan berarti Allah itu kejam atau sewenang-wenang, akan tetapi Allah memberikan siksa itu seimbang dengan perbuatan manusia. Apabila seorang sudah yakin akan adanya hari pembalasan nanti, sudah barang tentu seseorang akan melakukan amal soleh saja. Sedangkan amal yang jahat akan ditinggalkan. Kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran, walladzina hum lifurujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang senantiasa menjaga kehormatannya kecuali terhadap istri-istrinya atau budak-budaknya, maka sesungguhnya dalam hal ini mereka tidak tercela. Quran surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 20. Para pemirsa di mana saja berada yang senantiasa dalam rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, keharusan manusia menjaga kehormatan kemaluannya itu, di samping harus menjaga diri dari perbuatan zina, juga harus dijaga dari najis, karena apabila kemaluan tidak bersih dari najis dan dosa, menyebabkan seseorang diancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan di dalam sebuah hadis, pada suatu saat Rasulullah SAW berjalan bersama dengan Umar bin Khattab, kebetulan lewat kuburan. Rasul berkata, dalam kubur ini ada dua orang yang sedang disiksa. Keduanya disiksa bukan disebabkan melakukan dosa besar, tetapi disiksa karena tidak menjaga kemaluannya dari najis. Yang satu lagi disiksa karena adu domba. Para pemirsa di mana saja berada yang
senantiasa dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-6 adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan dijanjinya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 32. Termasuk di dalam pengertian amanat dalam ayat ini adalah amanat dari Allah dan amanat dari sesama manusia. Amanat dari Allah berupa keluarga, harta, sebagainya. Sedangkan amanat dari sesama manusia yang menyangkut berbagai kepercayaan dari orang lain kepada kita. Di samping manusia harus menjaga amanat juga, harus menepati janji. Menyia-nyiakan amanat dan janji menyebabkan hati tidak tenang. Kemudian yang ke-7 yaitu menegakkan syahadah. Walladzina hum bi syahadatihim qaimun, dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 33. Yang dimaksud dengan orang yang memberikan kesaksian ialah orang yang mau menjadi saksi apabila dibutuhkan, dan bila sudah sanggup menjadi saksi harus yang jujur, tidak bohong atau tidak menyembunyikan sesuatu dalam kesaksiannya. Kemudian yang 8 yang terakhir adalah walladzina hum ala sholatihim yuhafizun, dan orang-orang yang menjaga sholatnya. Quran surat Al-Ma'arij ayat 34. Para pemirsa di mana saja berada, inilah 8 macam resep dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembuhkan kegoncangan dan ketidaktenangan hati manusia utamanya. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi pribadi saya dan para jamaah. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.